Thank you. Kita hari ini akan belajar tentang bagaimana memperoleh janji Tuhan. Aku yakin Bapak Ibu, teman-teman semua juga berjuang hari ini, mencari cara bagaimana sih agar saya ini bisa mendapatkan janji Tuhan. Tuhan kan sudah banyak berjanji untuk aku. Dia janji kasih keselamatan, dia menjanjikan kesembuhan, dia menjanjikan banyak berkat A, B, C, D untuk aku. Bagaimana cara kita mendapatkan itu semua? Nah, Bapak dan Ibu, kalau ingat 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dalam satu tema yang judulnya hoki, berkat. Ternyata di situ dikupas bahwa hoki, berkat ala dunia, itu berbeda dengan berkat yang dimaksud oleh Allah. Berkat yang dimaksud oleh dunia itu kehendakku, uang, sehat, dapat semua yang aku mau, yang aku inginkan. Tapi berkat yang dimaksud oleh Allah itu adalah penyertaannya. Dan kalau yang 2 minggu lalu nggak sempat ikut PA, boleh cek di YouTube-nya, alamatnya PA Bunda Teresa, nanti di situ akan ada semua rekaman-rekaman dari PA kita setiap minggu, dan yang 2 minggu yang lalu kita membahas tentang hoki atau berkat itu tadi. Dan di situ kita akhiri dengan ayat di mana Tuhan mengajarkan bahwa ada bagian yang harus Anda dan saya lakukan untuk mencapai berkat-berkat Tuhan itu tadi. Ya, ada bagian yang harus Anda dan saya lakukan untuk mendapat janji-janji Tuhan itu tadi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu berpikir, loh, katanya janji Tuhan itu gratis. Kenapa sekarang saya harus melakukan sesuatu? Bukannya itu karunia, bukannya itu rahmat, bukannya itu gratis. Kok saya suruh melakukan sesuatu? Kayak begini, Bapak dan Ibu. Karunia itu memang Tuhan sudah berikan secara gratis. Ya, anggap aja karunia Tuhan ada di sini. Ini dia berikan kepada kita secara gratis. Tapi ada bagian yang harus Anda dan saya lakukan untuk mendapatkan ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjalan menuju arah yang tepat sehingga kita bisa mendapatkan ini. Nah, ini bagian kita. Bagian Tuhan sudah lakukan. Dia berikan rahmatnya, dia berikan berkatnya, dia berikan janji-janjinya dengan gratis. Tapi ini semua tidak jatuh langsung ke atas pangkuan kita. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau kita melatih diri untuk berubah, untuk berjalan di dalam ketaatan, untuk mengikuti pimpinannya, yaitu berjalan ke arah yang memang seharusnya. Di sini kita dibentuk, di sini kita diubah, di sini kita dilatih untuk melakukan bagian kita di dalam ketaatan, sampai kita bisa memperoleh janji Allah yang gratis itu tadi. Maka ada bagian yang harus Anda dan saya lakukan untuk mendapat karunia berkat janji yang gratis ini tadi. Kalau kita jalannya menyimpang ke sana, ya kita tidak akan dapat apa-apa. Maka Tuhan mau kita mendengarkan pimpinannya agar kita bisa memperoleh apa yang Dia sudah berikan dengan gratis ini tadi. PA 2 minggu yang lalu kita akhiri dengan satu ayat, yaitu Yosua 1 ayat 8. Di sini kelihatan bahwa ternyata sejak zaman dahulu kala, perjanjian lama, Tuhan sudah mengajarkan bahwa ada bagian yang harus kita lakukan untuk dapat memperoleh janji Allah. Yosua 1 ayat 8 bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Lihat Bapak dan Ibu, bagaimana caranya kita bisa berhasil dan beruntung. Caranya adalah memperkatakan kitab ini, renungkan siang dan malam. Kalau kita merenungkan firman itu siang dan malam, akibatnya apa sih? Tindakan kita ini akan berhati-hati. Mau marah nggak jadi, mau ngerasain orang nggak jadi,
mau nuduh orang enggak jadi, pengen pengen bawa kemarahan, tidak mau mengampuni dia, enggak jadi. Karena apa? Karena kita mau merenungkan firman itu siang dan malam. Sehingga kita berhati-hati di dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka kita akan berhasil dan beruntung. Janji Tuhan digenapi. Dari sejak zaman dahulu kala perjanjian lama, Tuhan sudah mengajarkan bahwa ada bagian yang harus Anda dan saya lakukan untuk bisa memperoleh berkat-berkat janji Tuhan. Minggu kemarin juga, Romo Don Indah juga mengajarkan kepada kita bahwa ada bagian yang harus kita lakukan juga untuk memperoleh janji Tuhan. Bisa dicek juga di YouTube-nya PA Bunda Rersa untuk pengajaran minggu lalu. Romo mengajarkan kepada kita, bahasanya dia rada susah ya, prolog historis. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu, ya, kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu, maka kita harus mengasihi dia balik. Ada timbal baliknya, ada thanks-nya. Karena Tuhan sudah mengasihi saya dulu, maka saya harus mengasihi dia balik. Bagaimana cara mengasihi dia balik? Dengan mentaati perintah-perintahnya. Itu ketetapan Tuhan. Kalau kita sudah mentaati perintah-perintahnya Tuhan, maka kita akan mendapat berkat dan bukan kutuk. Ini yang dibahas Romo kemarin. Sama. Ada bagian yang harus kita lakukan untuk mendapat berkat. Tuhan sudah mengasihi saya. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya mengasihi dia dengan cara hidup di dalam ketaatan. Saat saya hidup di dalam ketaatan, maka berkat Tuhan bisa saya raih. Berkat itu sudah dia sediakan. Bagian saya hidup di dalam ketaatan untuk mencapai apa yang sudah dia sediakan terlebih dahulu. Ini yang dibahas oleh Romo minggu kemarin. Tapi hari ini bahasa saya sederhana aja. Bahasa saya adalah hukum jika dan maka. Ingat ya Bapak dan Ibu, gampang kan? Hukum jika dan maka. Jika saya melakukan bagian saya, maka saya bisa meraih berkat-berkat Tuhan. Jika saya melakukan bagian saya, maka janji-janji Tuhan yang sudah dia sediakan itu tadi, saya bisa capai. Gampang ya? Bisa ingat, hukum jika dan maka. Ada bagian yang harus saya lakukan. Maka hari ini, apa sih yang harus saya lakukan untuk dapat memperoleh janji Allah itu tadi? Kita akan berpatokan pada 4 ayat saja, yaitu dari Ibrani 12, ayat 25 sampai 28. Yang punya Alkitab boleh disiapkan, Ibrani 12 ayat 25 sampai 28. Kita mulai dengan ayat 25. Poin dari ayat 25 ini adalah, saya bacakan dulu. Alkitab saya jauh. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang sedang berbicara dari surga. Ayat ini jelas bilang kalau kita tidak boleh menolak dia. Singkat kata, ayat ini sebetulnya mengingatkan kita. Menolak itu ya, mungkin saya yakin di level kita, menolak itu bukan lagi saya tidak percaya pada Tuhan Yesus. Menolak itu bukan lagi saya paikwi pada patung-patung atau saya bikin sesajen inilah itu. Saya yakin kita sudah tidak di level itu. Tapi bisa jadi kita menolak Allah di dalam hati dan pikiran kita. Secara lahiriah, bisa saja saya tetap aktif di gereja. Bisa saja saya tetap melayani. Bisa saja saya tetap melakukan segala macam ritual Katolik Kristianiti. Bisa saja saya tetap berdonasi. Tapi saya walaupun seorang aktivis, bisa jadi dalam hati dan pikiran meragukan dia. Jadi Ibrani 12 ayat 25 ini tadi sebetulnya mengingatkan kita agar kita jangan melayani
cuma secara lahiriah. Agar kita jangan melakukan ritual PA doa kita hanya secara lahiriah aja. Secara badan kita hadir di sini. Tapi hati dan pikiran kita kemana? Roh dan jiwa kita kemana? Secara badan saya mungkin masih jadi usher, saya mungkin masih organize sesuatu. Tapi secara roh dan jiwa ada di mana? Apakah saya melayani karena ini sudah tradisiku, karena aku udah terbiasa melakukan ini. Aku melayani biar dapat berkat sama Tuhan, mau barter sama Tuhan gitu, mau nyogok Tuhan, tidak bisa. Jadi ayat ini mengingatkan kita, apapun ritual, doa, kegiatan yang kita lakukan, jangan cuma sekedar badan doang, tapi biar kita bisa bawa juga roh dan jiwa kita untuk makin dekat sama Allah itu tadi. Membangun relasi dengan Dia. Karena kalau tidak, walaupun badan kita ada di sini, bisa jadi inner kita menolak Dia. Ini kelihatan dalam sikap hidup kita sehari-hari, tapi juga kelihatan di dalam setiap keputusan kita sehari-hari. Contohnya, di dalam komunitas, kita melakukan sesuatu, mungkin charity, mungkin mengadakan kegiatan, sangat bisa terjadi ada perbedaan pendapat. Pada saat ada perbedaan pendapat itu tadi, dan itu tidak sesuai dengan kehendakku, apakah aku tersinggung? Apakah aku sakit hati? Apakah aku marah dan merasa aku yang paling benar, aku yang ketua, aku yang paling berpengalaman, maka kamu semua harus mengikuti pendapatku? Sangat bisa terjadi. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, nah ini sebetulnya secara badan saya tetap melakukan ritual. Tapi hati dan pikiranku tidak makin dekat dengan Tuhan. Karena tampak dari karakterku yang tidak berubah. Karakter Tuhan itu enggak baperan. Karakter Tuhan itu enggak bosi. Karakter Tuhan itu enggak gampang tersinggung, enggak gampang marah. Tuhan itu sabar. Tuhan itu bisa menerima perbedaan. Tuhan itu bisa mengampuni orang walaupun dia berbeda sama kita. Jadi cek. Bisa jadi hari ini kita masih menolak Tuhan. Karena apa? Karena karakterku masih banyak egonya. Secara jasmani saya melayani Dia, tapi secara rohani saya belum dekat dengan Dia. Nah, di dalam keputusan kita juga bisa lihat itu. Keputusan yang aku ambil ini untuk kepentinganku pribadi atau saya bisa ngalah untuk Dia. Bapak dan Ibu kalau ingat ya, cerita Israel perjanjian lama. Kita tahu Tuhan bawa Israel keluar dari Mesir. Gampang. Kirim 10 tulah, buka Laut Merah, dan semuanya beres. Semua orang 5.000 laki-laki dengan ribuan wanita dan anak-anak bebas semua dari Mesir. Beres. Gampang buat Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Tapi untuk membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian baru, Tuhan butuh 40 tahun. Lebih gampang bawa mereka keluar dari Mesir daripada bawa mereka masuk ke tanah perjanjian yang baru. Kenapa? Karena rupanya bangsa Israel ini walaupun sudah dibebaskan dari Mesir, dari ikatannya, dari dosa-dosanya, secara jasmani mereka keluar dari Mesir, mindset-nya masih yang dulu. Mereka masih suka bersungut-sungut, mereka masih suka mikir, di Mesir ada ini, di Mesir ada itu, ini dulu enak, dulu hidupku enak, dulu gampang, dulu ada makan ini, dulu ada makan itu, gitu. Badannya keluar dari ikatannya, tapi hati dan pikirannya masih nyangkut di sana. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa jadi badanku sudah beribadah, tapi hati dan pikiranku, roh dan jiwaku, jangan-jangan masih suka mikirin yang itu, masih suka mikirin ikatanku, masih suka mikirin luka-lukaku, masih suka mikirin orang-orang yang merugikan dan menyakitkan aku.
atau apapun yang menjadi ikatan Bapak dan Ibu hari ini. Maka ayat ini tadi yang kita baca, satu ayat ini tadi yang kita baca berbicara sangat-sangat dalam untuk kita. Bahwa jangan cuma kita mendekat sama Tuhan secara jasmani, lahiriah doang. Tapi terpenting bahwa roh dan jiwa kita, agar kita bisa makin dekat sama Dia dan berjalan di dalam ketaatannya untuk memperoleh janji-janji Tuhan. Di dalam ayat ini juga kita diajar untuk tidak mendikte Tuhan. Nah, di sini sering ya yang kita nggak sadar kita lakukan. Doa untuk minta ini, minta itu boleh aja. Tapi jangan kita mendikte Tuhan. Doa minta kesembuhan boleh, doa minta menang tender boleh, doa minta rekonsiliasi boleh, doa minta apa pemulihan boleh, semuanya doa apa aja itu boleh. Tapi jangan dikte Tuhan. Sering ini yang nggak sadar kita lakukan, kita doanya ngeyel. Enggak, di dalam berdoa, kita harus bisa bersikap berserah juga. Biarkan Tuhan yang mengambil keputusan terakhir untuk hidupku. Daniel 12 ayat yang 10 itu bilang, Daniel 12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Bapak dan Ibu, kita lihat ya contoh dari bangsa Israel. Mereka senang sebetulnya dikeluarin dari Mesir. Tapi mereka tidak senang dibawa jalan di padang gurun. Maunya instan. Maunya instan. Ya, mereka tidak senang dibawa ke padang gurun. Diproses di situ kepanasan, kehujanan, tidak ada makanan. Tuh, maunya instan. Padahal padang gurun itu Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan kita. Disucikan, dimurnikan, diuji. Maka kita jangan menjadi orang fasik. Kita harus syukuri ujian itu tadi. Karena ujian itu untuk menyucikan, memurnikan kita. Maka biar kita cepat lulus ujian itu, ya taatlah. Taat. Ikuti, lakukan bagian kita untuk memperoleh janji Tuhan gitu. Taat, cepat-cepat belajar. Taat, disuruh ngalah, ngalah. Disuruh ngampuni, ngampuni. Disuruh memberi, memberi. Disuruh mingkem, mingkem. Disuruh merendahkan diri, rendahkan diri. Jangan ngotot, jangan ngeyel, jangan sombong, jangan merasa saya paling bisa, saya paling benar. Enggak. Suruh bangun relasi lagi. Taat, taat. Karena kalau tidak, apa yang terjadi pada bangsa Israel bisa juga terjadi pada kita. Israel yang seharusnya dari Mesir ke tanah Kanaan cuman butuh 2 bulanan kira-kira jalan kaki, rombongan gede. Tapi mereka butuh 40 tahun. Karena apa? Karena mereka tidak hidup di dalam ketaatan. Lihat. Jadi syukuri ujian kita. Dan cepat sadari itu. Agar kita cepat lulus. Ya. Karena kalau kita tidak sadar, ini kayak orang fasik. Yang orang fasik tetap berlaku fasik. Dan tidak seorang pun dari orang fasik itu tidak ngerti. Nah ini juga sering kita alami. Sering kita kalau tidak deket sama Tuhan, cuman doa-doa aja, cuman aktif, bisa jadi aktif, apal banyak ayat, apal banyak doa, tapi tidak membawa roh jiwa kita sama Tuhan. Ya, kita ini tidak sadar kalau sedang dididik. Akibatnya apa? Banyak sikap kita, banyak perkataan kita sebetulnya menyakitkan orang lain. Tapi saya tidak sadar kalau omonganku atau sikapku itu menyakitkan orang lain. Itu orang fasik tidak memahami didikan itu. Orang fasik tidak memahami bahwa ini untuk aku, biar aku yang berubah. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam setiap kejadian apapun, jangan pernah kita nunjuk, ini untuk kamu nih, kamu yang harus berubah. Enggak. Tapi selalu bilang, ini untuk aku.
Tuhan mau bicara apa ini sama aku? Tuhan mau aku berubah apa? Sadari ini untuk diri sendiri. Biar kita hidup di dalam ketaatan. Biar kita bisa makin berserah pada Tuhan dan tidak mendikte Tuhan. Biar setiap ritual-ritualku membawa aku benar-benar roh dan jiwa makin dekat sama Tuhan. Maka di sini kita akan menjadi orang bijaksana yang memahami setiap didikan Tuhan. Kita akan menjadi orang bijaksana yang mengerti Tuhan mau bicara apa kepada aku lewat peristiwa ini. Ini poin yang pertama. Jangan mendikte Tuhan dan hidup, bangun relasi dengan Tuhan. Agar apa yang kita lakukan tidak cuma secara lahiriah doang. Lalu yang berikutnya, Ibrani 12 ayat ke-26. Itu bilang, poin kedua. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bapak dan Ibu, ayat ini bilang bahwa di dalam goncangan ada janji Tuhan. Jadi syukuri sekali lagi setiap goncangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tahu sifat manusia sama. Semua manusia pengen semuanya baik-baik aja, semuanya adem ayem aja, semuanya nyaman, aku bisa mendapatkan semua yang aku mau. Ini sifatnya manusia. Dan Tuhan juga ngerti itu loh. Maka apa yang dia lakukan? Dia kasih kita goncangan sedikit. Biar apa? Biar kita mencari dia. Karena apa? Kalau nggak ada goncangan, kita ini males nyari dia. Udah nyaman, mau apa lagi? Udah dapat semua yang aku mau, ngapain lagi cari Tuhan? Ini sifat manusia. Jadi memang Tuhan izinkan ada goncangan-goncangan terjadi di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Biar kita makin erat mencari dia itu tadi. Karena di dalam goncangan ada dia. Di dalam goncangan ada janjinya yang bisa kita raih di situ. Ya. Jadi pakai goncangan yang hari ini kita alami sebagai batu loncatan untuk meraih janji-janji Tuhan, untuk makin dekat sama Tuhan, ya. Jangan goncangan itu makin menenggelamkan kita, tapi pakai menjadi sesuatu yang positif untuk batu loncatan iman. Roma 5 ayat 3 bilang, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lihat bagaimana Alkitab menjabarkan kepada kita. Kita malah harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Biar apa? Lewat kesengsaraan ini, kaki-kaki fondasi imanku, akar imanku ini makin kokoh. Karena aku sanggup. Kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Aku sanggup bukan karena aku. Aku sanggup karena Allah yang menopang aku. Aku sanggup karena Allah yang hidup di dalam aku. Ini yang harus menjadi bukti iman kita. Bersukacita di dalam kesesakan. Sesuatu yang berbeda dengan konsep dunia, tapi kita bukan orang dunia, maka kita harus bermegah di dalam kesengsaraan ini. Kita pakai kesengsaraan ini tadi untuk makin tekun. Dan kalau kita sudah makin tekun, kita akan makin kuat. Tahan uji, angin, badai, panas, petir, goncangan tidak akan membuat kita runtuh. Dan karena kita tahu pengharapan kita hidup. Pengharapan kita ada dan nyata. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Dan di mana Tuhan itu berada, Tuhan itu tidak jauh.
Tapi Tuhan itu justru ada di dalam badai goncangan kehidupan ini. Ayub 40 ayat yang pertama. Ayub 40 ayat pertama, ayat yang singkat. Tapi ini membuktikan keberadaan Tuhan. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab aku. Pertanyaannya, Tuhan ada di mana? Berdasarkan ayat ini, Tuhan ada di mana? Apakah dia jauh di surga? Apakah dia ada di bait Allah di dalam gereja? Apakah dia ada di seberang sana? Apakah dia ada di dalam bumi? Ayat jelas mengatakan bahwa dia ada di dalam badai. Maka hari ini Bapak dan Ibu, syukuri, bermegalah kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesesakan. Karena di dalam badai kesesakan itu, kita bisa ketemu Tuhan dan mendapatkan janji-janjinya. Saya kasih ayat paralelnya. Nahum 1 yang ketiga. Ini biar Bapak dan Ibu tahu di mana Tuhan itu berada. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan, garis bawain ini. Ia berjalan di mana? Dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Jadi Tuhan ada di mana? Dia ada di dalam puting beliung dan badai. Dia ada Bapak dan Ibu di dalam setiap kesesakan kita. Dia ada di dalam setiap badai pergumulan kita. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Tapi justru pakai badai ini sebagai batu loncatan iman untuk ketemu Tuhan. Karena dia ada di dalam badai itu. Lihat ayat yang A. Tuhan itu panjang sabar. Tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan itu mahal sabar. Tidak ada. Semuanya Tuhan panjang sabar. Kalau Tuhan panjang sabar berarti apa? Berarti dia ada batas kesabarannya. Syukuri kalau sampai hari ini Tuhan masih sabar sama kita. Dia masih mau mendidik kita. Yang bawel, yang keras kepala, yang suka ngeyel dan suka mau menang sendiri, yang suka mau ngatur Tuhan dan tidak mau hidup dalam ketaatan. Syukuri kalau sampai hari ini Tuhan masih ada di dalam batas kesabarannya. Jangan sampai Tuhan izinkan kita berdiri di ujung tanduk. Jadi cepat berubah, cepat bangun relasi dengan Tuhan. Cepat hidup di dalam ketaatan. Karena janji Tuhan itu gratis. Bagian kita hanya satu. Berjalan di dalam ketaatan untuk meraih janji itu tadi. Dan salah satunya dengan cara menghadapi badai kehidupan dengan sukacita. Karena di situ kita bisa ketemu Tuhan dan meraih janji-janjinya. Yakobus 1 ayat yang ke-12 bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi siapa yang bisa bahagia? Nggak semua orang. Nggak semua orang yang jadi pengikut Yesus. Nggak semua orang yang aktif berdoa. Tapi siapa yang berbahagia? Orang yang bertahan dalam ujian. Orang yang bertahan di dalam badai ini tadi. Sampai bisa menerima mahkota kehidupan. Janji Tuhan. Kalau kita memang orang-orang yang dikasihi, maka kita pasti mengejar hari ini. Kita bukan PA, misa, novena, hanya sekedar badan doang. Hanya sekedar Tuhan saya sudah store ya novena saya. Enggak. Tuhan saya sudah belajar untuk ngafalin ayat ya. Saya sudah tahu maksudnya ayat ini. Enggak. Tapi kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita akan belajar untuk berubah di dalam karakter. Hidup di dalam ketaatan.
dan bersukacita menjalani ujian kehidupan ini tadi. Sebagai bukti saya kuat karena saya disertai Tuhan. Saya bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Saya menerima didikan Tuhan. Saya punya kebijaksanaan, hikmat, karena saya bergantung pada Tuhan. Disyukuri. Karena berikutnya Ibrani 12 ayat ke-27 menunjukkan kepada kita bahwa yang dinilai oleh Tuhan itu adalah kekokohan iman kita. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, dan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya coba, sepertinya ada yang terpotong, maaf. Saya baca dari Alkitabnya. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya harap Bapak dan Ibu baca kitab suci ya. Coba renungkan ini baik-baik. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Pasti merasa, aduh jelimet. Ini maksudnya apa sih? Ada yang goncang, ada yang tak tergoncangkan. Maksudnya apa sih? Kayak gitu. Gini, ungkapan satu kali lagi itu menunjukkan bahwa akan ada perubahan-perubahan. Ada hal yang bisa tergoncangkan, ada hal yang bisa berubah. Dan Tuhan izinkan perubahan-perubahan itu tadi terjadi di dalam kehidupan kita. Maka bagian kita adalah taat. Kalau memang ada hal-hal yang Tuhan mau kita ubah, cepat ubah. Biarkan setiap goncangan yang Tuhan izinkan terjadi ini tadi membuat kita berubah menjadi makin baik, makin baik. Tapi jangan kita menjadi manusia yang kelihatannya, oh saya kuat, saya kokoh, saya bisa karena saya punya uang, karena saya punya backup, karena saya punya power, kekuasaan. Udah, ada waktunya itu nanti semua habis. Kalau Tuhan goncangkan sedikit aja, mungkin hari-hari ini kita lihat ya. Bahkan orang kaya, orang powerful sekalipun, kalau Tuhan izinkan kena COVID yang level parah, uang dan kekayaan dan koneksinya itu tidak bisa membantu loh. Jadi bagian kita hari ini, kita syukuri kalau Tuhan itu masih izinkan badai-badai kecil terjadi di dalam kehidupan kita. Dan lewat itu cepetan berubah. Tuhan izinkan goncangan itu biar kita sadar, kita harus makin berpegang sama Dia. Dan kita berubah sehingga janji Tuhan makin dekat untuk kita. Langkah kita ini makin dekat untuk menggapai janji-janji itu tadi. Tuhan mengizinkan perubahan, goncangan untuk mengubah kita itu tadi. Lihat perkataan juga ya. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ada karakter-karakter kita yang harus digoncangkan dan dicoret dari kehidupan kita. Dan Tuhan izinkan. Tapi ada juga yang Tuhan mau tetap ada. Karena ia, lingkerin, garis bawain kata-kata ia, kira-kira siapa ia itu tadi? Siapa ia? Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Rupanya ia itu harusnya tidak tergoncang. Ia itu harusnya tinggal tetap. Jadi ia itu apa? Ia itu adalah yang punya Alkitab, tulis di sampingnya biar kita tidak lupa. Ia itu adalah iman kepada Kristus. Iman itu, iman kita kepada Kristus, itu harus tetap tak tergoncangkan. Bahkan makin kokoh, makin kuat. Yang lainnya boleh berubah.
bahkan harus menjadi lebih baik. Yang dibuang harus terbuang, yang terkikis harus makin terkikis. Tapi iman kita harus makin kuat kepada Kristus. Dengan cara ini, kita bisa mencapai janji Tuhan. Segala yang kelihatan akan digoncangkan. Segala yang kelihatan akan digoncangkan. Dan bahkan ada akhirnya segala yang kelihatan ini nanti akan menjadi musnah. Tapi justru yang tidak kelihatan harusnya tidak tergoncangkan. Dan itu adalah iman kita. Pertanyaannya sekarang, fokus kita ada di mana? Fokus kita ini pada apa yang kelihatan? Atau fokus kita pada apa yang tidak kelihatan? Fokus kita pada kepentingan pribadiku, egoku, self-centeredku, pemikiranku dan kehendakku, gengsiku, atau fokus kita pada iman ketaatan akan Yesus Kristus. Ingat, iman ketaatan kita pada Yesus Kristus itu seringkali bertentangan dengan kehendakku. Iman ketaatan kita pada Yesus Kristus itu seringkali berbeda dengan pikiranku, berbeda dengan kedaginganku. Jadi, di mana fokus hidup kita? Adik, Bapak, dan Ibu, lewat Ibrani 12 ini tadi, kita belajar bahwa Tuhan memang izinkan goncangan-goncangan terjadi, perubahan-perubahan terjadi, dengan tujuan agar kita melatih diri, mengikis kedagingan, mengikis karakter buruk, berubah, dan hidup makin tekun di dalam iman ketaatan kita pada Tuhan. Karena hanya lewat iman ketaatan kita kepada Tuhan, kita bisa meniti langkah hidup kita makin dekat untuk mencapai janji Tuhan yang sudah Dia sediakan untuk kita. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ini juga mengajarkan kepada kita, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lihat, ada yang bagian yang harus kita lakukan. Hukum jika maka, hukum jika maka. Jika saya tekun, maka saya bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ketekunan itu bukan cuma 1, 2, 3 kali action. Tapi ketekunan itu continuous, berkesinambungan sampai akhir. Ya, tekun melakukan kehendak Allah, baru kita bisa memperoleh janjinya. Sebab kamu membutuhkan ketekunan untuk melakukan kehendak Allah, sehingga kamu mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Kita coba aja introspeksi diri sendiri. Saya tidak tahu latar belakang kebiasaan Bapak dan Ibu semua. Tapi saya ingat seorang teman pernah sharing dulu, mungkin belasan tahun yang lalu. Dia tanya, doa itu harusnya berapa lama ya? Lalu saya jawab, kalau menurut Alkitab, Tuhan suruh berjaga-jagalah 1 jam, 1 hari. Lalu dia bilang, 1 jam. Doa 5 menit aja aku udah bingung mau ngomong apa. Ini disuruh 1 jam doa apa, ngomong apa lagi sama Tuhan. Itu dulu, belasan tahun yang lalu. Tapi setelah dia melatih diri, ketekunan ya, komitmen, ketekunan, melatih diri non-stop, continuous, bukan cuma 1 minggu lalu off, 2 minggu lalu off, 1 bulan, enggak. Ketekunan itu continuous. Dari 5 menit,
nambah 6 menit. 6 menit jadi 7 menit. Mungkin beberapa hari cuma tahan 7 menit, lalu besok lagi 8 menit, 9 menit. Mungkin 9 menit selama 1 bulan, habis itu nambah 10 menit. Dan ini dilakukan selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya 1 jam enteng udah bisa ngobrol dengan Tuhan enak. Bukan lagi cuman doa yang sekedar doa setoran, tapi bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saat itu 1 jam tidak menjadi seperti kewajiban, tapi 1 jam menjadi sebuah kenikmatan. Coba Bapak dan Ibu introspeksi sendiri. Bagaimana kita bisa komit, nggak ada kata-kata komit di dalam Alkitab, tapi komit itu berarti ketekunan. Bagaimana kita bisa komit, tekun untuk melatih diri kita beribadah. Bukan cuma secara lahir ya, tapi secara roh, jiwa kita makin connect sama Tuhan. Kita butuh ketekunan ini tadi untuk mencapai janji Tuhan. Kolose 2 ayat ke-6 mengatakan juga sama, kita disuruh tekun. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Garis bawain kata-kata tetap di dalam Dia. Hari ini saya yakin 86 orang yang di Zoom itu udah terima Kristus. Kalau enggak ngapain sih kita PA? Ibadah yang lain lebih gampang daripada PA. PA ini berat, dengerin Alkitabnya panjang banget, yang dibahas berat banget gitu. Maka aku percaya kita semua di sini udah terima. Tapi ayat jelas, terima doang kagak cukup. Terima doang kagak cukup, kita disuruh hidup tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia berarti apa? Berarti kita tidak deny, kita tidak menyangkal Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Mau ada masalah, mau ada orang mengecewakan aku, mau ada goncangan, atau bahkan mau dapat lotre 10 miliar sekalipun, aku tidak akan menyimpang dari Tuhan. Hidup tetap di dalam Dia. Dan ini hanya bisa terjadi kalau saya mau taat melatih diri untuk tekun. Sehingga hati dan pikiranku benar-benar bersahabat sama Tuhan. Bersahabat sama Tuhan. Attachment-nya ini kuat. Saya bisa menikmati relasi pribadi dengan Tuhan itu tadi. Maka komit, tekun, disiplin, sama cek diri sendiri. Tuhan gak mau orang yang on off. Tuhan mau orang yang tekun untuk meraih janji-janjinya. Tuhan gak mau orang yang on off. Kalau orang yang on off, datang PA sebulan sekali, kalau sempet aku datang, kalau nggak sempet ya udahlah lain kali aja gitu. Kalau ada yang menarik, acara yang menarik lain ya aku ikut sono, tapi nanti kalau nggak ada apa-apa aku datang. Kalau orang yang on off, ya itu pasti ditangkap dunia. Kenapa? Ada ayat yang mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi orang siap untuk menerkamnya. Iblis nggak pernah tidur. Dia selalu cari celah untuk bisa caplok kita. Nah, kalau kitanya lagi off, males connect dengan rohnya Tuhan, lalu si iblis lagi mengintai kita dan caplok kita saat kita lagi off, salah siapa ayo? Kita nggak bisa ngomong, Tuhan kan kamu udah janji. Kenapa sekarang aku jatuh kayak begini? Kan kamu udah janji sama aku. Ya elah, Tuhan udah berkali-kali bilang tekun, tekun, tekun. Jangan on off. Musuhmu itu iblis, dia kagak pernah tidur. Makanya tekun. Ini Bapak dan Ibu. Ada bagian yang harus Anda dan saya lakukan untuk mencapai janji-janji Tuhan. Yaitu jangan cuma lahiriah aja ibadah, tapi benar-benar bawa roh jiwa kita kepada Tuhan. Dan ini pasti membawa kita pada perubahan. Kalau ada goncangan, biar ini membawa kita makin benar, makin beres, makin punya karakter Kristus. Dan membawa iman kita makin taat pada Dia. Ya, ketekunan ini penting sekali.
Dan di dalam goncangan itu tadi ada Tuhan. Di dalam badai ada Tuhan. Dan di situ ada janji-janjinya. Jadi jangan takut. Ingat hukum jika dan maka. Sekali lagi saya ulang Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Biar kitab Taurat ini mendarah daging, menjadi rema, menjadi pegangan hidup kita, menjadi tutur bahasa kita, menjadi patokan untuk hati kita, menjadi patokan untuk pemikiran kita, membuat kita sanggup untuk mengampuni, untuk melepaskan, untuk ngalah, untuk sabar, untuk kuat. Jangankan kita lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang malam. Supaya apa? Supaya aku bertindak hati-hati. Gak bablas, gak egois, mau ngalah, mau mengampuni, mau nerima perbedaan. Bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Karena apa? Karena dengan jalan itu, perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Kita bisa memperoleh janji Tuhan. Ya, hanya 3 poin di sini untuk bisa memperoleh janji Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Jangan cuma lahir ya aja, aktif beribadah. Syukuri goncangan-goncangan yang ada. Karena Tuhan ada di dalam badai itu tadi. Dan yang terakhir, kita diminta untuk tekun di dalam iman kita. Cuman itu aja. Karena iman itu yang bernilai kekal. Sedangkan apa yang kelihatan, egoku, karakterku, kehendakku, semuanya nanti akan musnah. Tapi iman itu kekal. Dan janji-janji Tuhan itu ada dan nyata. Hanya 3 poin ini yang Tuhan minta kita jalani. Maka pasti kita bisa memperoleh janji Tuhan. Saya kasih beberapa bukti lagi bahwa janji Tuhan itu nyata. Dan memang ada bagian yang harus kita lakukan untuk mencapai janji-janji itu. Matius 6 ayat ke-33. Ini bahkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan aku yakin Bapak dan Ibu sudah hafal ayat ini. Tapi ini membuktikan ada bagian yang harus kita lakukan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hukum jika maka. Jika saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi Bapak dan Ibu jangan cuma nagih doang sama Tuhan. Tuhan, kau janji semuanya akan ditambahkan. Mana Tuhan, kau udah janji. Ingat dulu, saya udah lakukan bagian gue belum? Kalau saya belum lakukan bagian saya, gimana Tuhan bisa mengenapi janjinya? Bukan karena Tuhan bohong. Tuhan udah siapkan janji itu di situ. Janji itu udah ada. Tapi sayanya yang nggak setia. Jalan saya meleng. Jalan saya menyimpang. Jalan saya bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jalan saya egois, marah-marah, gampang tersinggung, tidak mau menjalin relasi, mau menang sendiri. Ya, jadi janji Tuhan itu udah ada. Dia pasti tambah-tambahkan. Tapi bagian kita apa? Cari dulu di jalan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini hukum jika dan maka. Wahyu 3 ayat yang ke-10 mengatakan hal juga. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dalam bumi. Sama Bapak dan Ibu, hukum jika dan maka. Bagian kita apa? Menuruti firman-Nya dengan tekun. Maka apa? Tuhan akan melindungi kita. Jadi jangan bilang, Tuhan kenapa ujian ini lebih berat daripada yang aku sanggup. Tuhan aku enggak bisa lagi, kenapa kok izinkan hal ini terjadi. Cek dulu, saya sudah tekun belum? Saya sudah tekun belum untuk apa? Nurut sama firman-Nya, untuk tekun menantikan Dia, untuk hidup di dalam ketaatan gitu. Jangan-jangan duit saya habis karena saya enggak mau tekun. Jangan-jangan duit saya habis karena memang saya pakai judi. Jadi kalau hari ini aku merasa pencobaan aku berat, aku merasa aku tidak dilindungi Tuhan, itu bukan salahnya Tuhan.
Tuhan mau lindungi kita, tapi kitanya yang menyimpang. Nggak turut, nggak tekun, nggak nurut. Jadi sama, untuk memperoleh janji Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Karena janjinya sudah ada untuk kita. Bagian kita adalah setia, jalan menuju tempat janji itu tadi. Kalau saya yang tidak setia, Tuhan selalu setia. Tapi kalau saya yang tidak setia, gimana saya bisa meraih janji itu? Bukan salahnya Tuhan, tapi salahku sendiri. Ya. Maleakhi 3 ayat 16-17. Sama juga hukum jika dan maka. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormatinya. Ada bagian kita, yaitu takut akan Tuhan dan hormat pada Dia. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan ya. Takut akan Tuhan itu bukan nanti saya dihukum, nanti saya kualat, nanti saya masuk neraka. Tidak. Tapi takut akan Tuhan itu adalah bagaimana sikap hidup kita, hormat, cinta, dan takwa. Orang yang takut dan hormat sama Tuhan, itu pasti kepengen menyenangkan Dia. Pasti enggak kepengen mendukakan Dia. Itu orang yang takut sama Tuhan. Nah, orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan, ini akan mendapat apa? Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang anak yang melayani Dia. Siapa yang kepengen menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri? Hari ini ayat tanya, siapa yang kepengen menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri? Kita pasti kepengen itu. Ini janji Tuhan untuk Anda dan saya. Kalau kita kepengen menjadi anak kesayangan Tuhan, maka bagian kita adalah hidup di dalam takut akan Tuhan. Taat akan perintahnya. Berusaha untuk terus menyenangkan Dia. Jangan mendukakan Dia karena saya kebablasan marah, karena saya tersinggung, karena saya kehendak tidak terjadi, karena saya dulu pernah dilukain orang. Kalau saya kepengen mendapat janji ini, menjadi anak kesayangan Tuhan, ayat menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir, Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Itu bilang, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Sama, disuruh taat dulu sama firman, disuruh taat dulu pada perjanjian Tuhan. Maka kita akan menjadi harta kesayangannya. Harta kesayangannya di antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa kudus. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, sorry ini ribet ya. Ya, kita diminta untuk sungguh-sungguh mendengarkan Dia. Hidup di dalam ketaatan. Komit sepanjang hidup kita. Bukan on off, bukan cuman kalau sempat, bukan cuman kalau nganggur, bukan cuman kalau pembicaranya menarik, enggak. Tapi komit untuk hidup di dalam ketekunan. Maka kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Bapak dan Ibu, firman Tuhan, pengajaran-pengajaran Tuhan, ini bukan masalah kurikulum, bukan masalah ilmu pengetahuan, bukan cuma sekedar knowledge pengetahuan kita dong, enggak. Tapi ini untuk mendidik kita agar kita berproses. Berproses apa? Berproses untuk mau taat. Berproses untuk makin mau mengikis egoku, mengikis kedaginganku. Berproses untuk mau hidup di dalam ketaatan itu tadi. Dan itu harus continuous, gak bisa on off, harus on terus, komit, tekun
Berkali-kali tadi kita baca tekun. Dan ini nanti akan kelihatan hasilnya. Matius 5 ayat 48 ya. Ini akan kelihatan. Kalau kita berproses tekun hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, maka kita akan berubah. Kalau ibadah kita, PA kita, ritual kita, pelayanan kita bukan cuma sekedar lahiriah badan doang, tapi benar-benar kita bawa roh dan jiwa kita untuk berelasi sama Tuhan, maka kita pasti berubah. Berubah jadi apa? Bukan jadi ninja, bukan jadi Power Ranger, tapi Matius 5 ayat 48. Ini perkataan yang Tuhan Yesus omong sendiri. Dia bilang, hendaklah, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita akan berubah menjadi sempurna. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang, sempurna? Emang bisa gue jadi sempurna? Ini Tuhan yang ngomong. Tuhan itu pencipta kita. Kalau Tuhan bilang kita bisa jadi sempurna, Dia tahu capacity kita. Walaupun cuma lempung, debu dan tanah, kalau Tuhan bilang lempung ini bisa jadi sempurna, pasti kita bisa jadi sempurna. Karena Tuhan tahu Dia menciptakan kita. Tapi sempurna di sini bukan sempurna maha hadir, maha kuasa, maha bermujizat ya, tapi sempurna di dalam hal karakter. Maka singkat kata, kalau kita mau memperoleh janji Tuhan, maka kita harus menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Ibadah kita bukan cuma sekedar badan doang, tapi bawa roh jiwa kita makin koneksi. Kalau roh jiwa kita makin connect dengan Allah, makin berelasi dengan Tuhan, ini kitanya pasti berubah. Kalau iman kita makin meningkat, kita itu masih berubah. Dan bukti iman kita yang meningkat, itu kelihatan dari karakter kita yang makin sempurna. Makin ngalah, makin sabar, bisa mengampuni dia walaupun dia sudah menyakitkan aku, bisa punya penguasaan diri walaupun emosiku sudah berasap-asap, tapi aku tidak marah, aku tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan orang-orang di sekitarku, bisa makin peka sama diriku sendiri. Oh, kalau aku ngomong ini, kalau aku bersikap seperti ini, ibuku akan sakit, temanku akan sakit hati, akan mengecewakan mereka, maka lebih baik aku diam aja. Ini perubahan kesempurnaan. Dan ada banyak orang seperti ini di dalam kehidupan kita. Contohnya, Santo Agustinus. Kita tahu bagaimana Santo Agustinus dulu nakalnya setengah mati. Tapi setelah dia berelasi dengan Tuhan, imannya terbangun. Dan imannya dibuktikan dengan kesempurnaan karakter. Bapak dan Ibu, Tuhan bilang kita bisa menjadi sempurna. Bukan hanya sempurna, tapi kita bisa memperoleh janji Tuhan. Maka lewat PA hari ini kita diingatkan agar kita bisa makin rendah hati. PA ibadah bukan hanya membawa kita makin ngerti banyak ayat, tapi membawa kita makin berubah, makin rendah hati. Sehingga hidupku makin sempurna. Sehingga aku bisa makin komit, gak lagi on off untuk bisa memperoleh janji-janji Tuhan yang sudah Dia sediakan untuk aku. Tuhan Yesus memberkati.